Halo teman-teman, semangat pagi, pagi, apa kabar nih teman-teman semua? Ini sudah rame ya di kolom komen kita di sini ya. Ada siapa nih yang sudah berkumpul? Ada Kak Mia sudah hadir, Kak Rusmiati, Arif juga sudah hadir, Kak Emma, Kak Hermiati juga hadir ya, Kak Juwita sudah hadir. Wow, rame-rame banget ya hari ini ya. Mungkin karena bintang tamu hari ini cukup menggelegar kali ya. Banyak komunitasnya ya, apalagi komunitas wellness ya. Jadi rame di sini nih ya. Ada Kak Selvia juga ya, sudah bergabung. Kak Grace Tampu Bolon juga sudah bergabung. Kak Aryani ada, terus Kak Hijrahwati ada. Wih, keren banget ya. Hari ini lumayan ramai, ini masih pagi, teman-teman ya. Jadi hari ini seperti biasa agenda spesial kita gitu ya. Ada Wellness Academy ya. Bulan ini kita ada dua kali. Yang kemarin kita ada sama Kak Mira dari Bali ya, Bali dan Nusa Tenggara. Dan hari ini kita punya bintangnya spesial, bintangnya spesial karena kalau bisa bilang ini adalah ikonnya ikonnya Wellness Jakarta gitu ya, dimana memang kalau kita dengar nama Kak Feby Tarigan, siapa sih yang nggak tahu ya tentang healthy lifestyle yang dilakukan sama Kak Feby Tarigan beserta community-community-nya. Kak Feby Tarigan ini juga adalah pemenang dari Fit Lovers Club Group Challenge kategori grup. Jadi grupnya yang menang teman-teman. Jadi kebayang keren banget ya bintang tamu kita hari ini yang akan membagikan materi kita hari ini. Dan aku seperti biasa nggak sendirian karena hari ini akan dibantu Kak Feby yang akan membagikan materi produk training. Jadi di sini produk training ini akan membahas tentang mendalam tentang NutriShake. Jadi nggak cuma yang namanya NutriShake itu terdiri protein atau serat udah gitu aja, tapi memang secara mendalam sejarahnya seperti apa, kegunaannya seperti apa, dan cara berbisnis seperti apa. Nanti akan kita jelaskan panjang kali lebar bersama Kak Feby Tarigan. Jadi aku akan ditemani hari ini tinggal sendiri. Daripada kita berlama-lama, coba mau kenalan dulu mungkin yang mana sih Kak Feby Tarigan gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau mungkin seperti apa sih penampakannya Kak Feby Tarigan. Kita langsung panggilkan aja ya. Halo Kak Feby. Pagi Mas Reza, pagi teman-teman. Aduh, pagi Kak. Udah dengar suara? Ini kok suaranya kurang besar, bentar. Kayaknya dari aku deh. Suaraku. Oke, coba Kak, boleh tes suara? Tes, suaraku udah jelas, teman-teman. Jelas. Teman-teman boleh di komen ya, suara aku atau suara Kak Feby apakah sudah terdengar dengan jelas? Boleh ditulis di kolom komennya teman-teman. Hari ini banyak laporan katanya mandi pagi-pagi demi ikut Wellness Academy, Mas Reza. Wow. Bangun pagi mungkin udah beberes rumah segala macam ya untuk mendengarkan suara indah dari Kak Feby ya hari ini ya. Aduh, aku dari tadi terbang ini kayaknya. Kak Feby apa kabar nih Kak Feby? Luar biasa lagi, jadi enggak ini di rumah udah 2 minggu. Oh, oke, siap. Jadi udah 2 minggu ini ya, gantiin mbaknya dulu karena belum pulang kampung ya mbaknya. Belum. Semuanya dilakuin sendiri olahraga, ya. Jadinya jadi olahraga tambahan. Betul. Lumayan ya Kak, bakar-bakar kalori tambahan kan ya. Ngepel nyapu rumah gitu-gitu ya. Oke, teman-teman, jadi ini Kak Feby Tarigan, nanti kita berdua akan membawakan materi Wellness Academy yang temanya adalah produk training. Jadi nanti mungkin aku akan menjelaskan di awal untuk produk training, nanti di sesi yang keduanya akan dibawakan sama Kak Feby. Jadi garis besarnya nanti ya Kak Feby, berarti kita akan ngejelasin tentang apa itu produk wellness karena banyak orang yang berpikir kayak gini Kak Feby. Di Oriflame itu ya produk kecantikan ya, adanya make up, skincare, terus orang nggak kepikiran kok ada produk wellness-nya gitu. Jadi di sini kita akan ngebagiin ya Kak Feby ya tentang yang namanya produk wellness nih. Aku mau nanya sedikit nih sama Kak Feby untuk Kak Feby dan jaringan gitu ya, apalagi orang-orang yang baru direkrut gitu ya. Sebenarnya mereka notice nggak sih kalau ada produk wellness tuh di dalam Oriflame? Kalau untuk awal biasanya enggak ya, biasanya enggak notice. Cuman balik lagi ke kitanya gitu loh. Jadi kalau aku pribadi, kalau ada member baru kan itu otomatis wajib kayak follow Instagram gitu-gitu kan, atau sosial media. Nah dari situ ya kitanya sebagai upline lah ya gitu. Dengan dia ngelihat kegiatan kita, Kak itu apa sih yang diminum gitu-gitu seperti itulah. Terus ya tetap dikenalin. Dan kalau aku kan tiap bulan itu ada kayak bedah katalog untuk bulan depan gitu loh Mas. Oh, review katalog gitu ya Kak? Ya, tetap ada produk NutriShake gitu. Jadi beberapa tuh sempat yang
Oke deh, aku 200 BP bulan ini, bulan depan mau order Nutrisek, nggak bisa gitu ya, nggak bisa kalau tetap nggak bisa, itu normal gitu. Jadi tapi lebih ke personal sih kalau aku ke member-member baru itu buat ngejelasin apa Nutrisek segala macam, karena dan berusaha untuk membumikan bahasa itu loh. Kalau kita ngejelasin kandungan Nutrisek apa segala macam itu kayaknya kita jadi kayak sales obat gitu ya. Betul, Ada ini segala macam gitu. Jadi ya kuncinya adalah membumikan bahasa sebenarnya Nutrisek ini apa sih gitu. Dengan kita ngobrol kenapa mereka butuh untuk daya tahan tubuhnya, apalagi dengan kondisi kayak sekarang gitu sih Mas Reza. Oke, jadi sebenarnya harus dijelasin secara detail ya Kak. Masalahnya kalau misalkan mungkin kalau kita promosi atau mungkin mengiklankan produk-produk seperti lipstick atau mungkin bedak segala macam, kita bisa langsung aplikasi ya, lipstick nih dipakai langsung merah gitu kan, atau mungkin pakai blush on langsung kita bisa pink si pipinya kita segala macam. Cuman kan kalau wellness nggak bisa kayak gitu, jadi memang harus secara mendetail. That's why kita akan ngejelasin nih Kak ya tentang detail si produk yang kita istilahnya mau jual gitu ya, si betul. Nutrisek ini gitu. Jadi teman-teman disimak ya, materinya penting banget. Kalau yang pengen punya catatan-catatan atau capture-capture nanti untuk materi kita kali ini boleh banget. Oke, baiklah, daripada menunggu lama-lama, Kak Feby aku umpetin dulu sebentar ya. Aku umpetin, nanti aku panggil lagi untuk ke sesi yang kedua ya Kak ya. Terima kasih, sampai jumpa nanti ya Kak Feby ya. Baik teman-teman, sebentar. Oke, kita mulai aja untuk materi kita hari ini teman-teman tentang produk training. Oke, produk training kita aku coba share untuk materi kita hari ini teman-teman ya. Jadi cukup seru nih training kita hari ini. Oke, semoga sudah terlihat ya untuk slide aku hari ini, dan gambar aku semoga sudah terlihat juga dengan jelas buat teman-teman semua. Yes teman-teman, jadi aku mau introduction dulu ya untuk Wellness Academy ini. Yang biasanya sih kalau Wellness Academy ini kan kita melakukannya dalam dalam satu lingkup pakai pendaftaran, dan memang eksklusif tadinya di bulan sebelumnya. Tapi untuk bulan ini kita mau coba metode baru ya untuk Wellness Academy, di mana memang sebenarnya Wellness Academy itu ada 3 materi. Yang pertama sesi well-being, kemarin aku dibantu sama Kak Mira Pratnya itu dari Bali untuk menjelaskan tentang sesi well-being teman-teman ya, sudah selesai di awal bulan kemarin. Dan hari ini aku dibantu Kak Feby untuk menjelaskan tentang yang namanya produk wellness ya. Produk wellness ini penting buat teman-teman semua, karena mungkin teman-teman penjelasan mengenai skincare atau color kosmetik atau kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya dari produk Oriflame sudah tahu, tapi untuk produk wellness secara detail kan memang harus punya pengetahuan yang lebih detail. Nah, di sini akan kita bahas tentang produk wellness, mulai dari sejarah, siapa yang ngebuat, bahkan kandungannya, kegunaan bagi tubuh segala macam, itu akan dibahas di sini ya. Dan kita juga punya sesi well-being ya, sesi business well-being, dan ini nggak akan dibahas di bulan ini, tapi nanti akan di bulan depan. Jadi teman-teman di hari ini akan ada di materi produk wellness. Oke. Dan hari ini seperti biasa aku dibantu, tadi sudah ngobrol sebentar ya sama Kak Feby Tarigan yang merupakan beauty entrepreneur dari West Java dan Kalimantan ya. Jadi Kak Feby ini kalau misalkan teman-teman tahu adalah bukan hanya pemenang Fit Lovers Club Group Challenge ya, tapi alumnus kita bisa bilang ya, lulusan dari Wellness Academy di periode sebelumnya. Jadi memang Kak Feby ini punya punya minat di wellnessnya. Jadi kalau teman-teman pengen kepo-kepoin Instagramnya Kak Feby gitu ya, atau mungkin pengen tahu lebih jelas penjelasan dari Kak Feby tentang produk wellness, cara jualannya gimana, cara langsung gitu ya, itu bisa langsung follow aja ke Instagramnya Kak Feby Tarigan ya. Baiklah, kalau kayak gitu kita mulai aja dengan materi kita hari ini, produk wellness. Sebelum aku mulai tentang produk wellness, aku mau kasih satu video, di mana video ini akan menjelaskan gimana kualitas produk wellness ya. Teman-teman akan menjual produk ini, di mana kualitasnya sangat kita perhatikan. Jadi boleh teman-teman lihat untuk video yang aku tampilkan berikut ini ya.
Ya, teman-teman kalau lihat tadi videonya barusan habis ya, video itu bercerita tentang gimana kualitas produk yang kita unggulkan, gimana kualitas produk yang kita berikan gitu ya dalam pembuatan produknya. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah kualitas produk ya, kita memang dari Oriflame semua produk yang kita termasuk produk yang wellness itu tidak ada yang istilahnya dibikin dengan cara yang asal atau dibikin dengan cara yang cepat atau dibikin dengan cara yang tanpa uji klinis atau mungkin uji lainnya gitu teman-teman ya, terutama produk wellness yang memang sekiranya memperbaiki tubuh atau mungkin menutrisi tubuh dari dalam tubuh ya. Jadi memang produk wellness ini kita sangat mengedepankan tentang yang namanya kualitas ya, dari bahan baku, cara pengujian, terus responden, harga segala macam itu semuanya kita sudah pikirkan. Jadi memang dari bahan bakunya aja udah kita pilihkan yang memang yang paling terbaik. Jadi memang itu adalah komitmen dari produk-produk dari Oriflame, terutama produk-produk wellness yang tadi sudah aku bilang memang dikonsumsi di dalam tubuh teman-teman ya. Jadi untuk menutrisi dalam tubuhnya kita. Oke, jadi itu dari video yang dijelaskan. Dan kalau teman-teman tahu ya, kita produk-produk dari Oriflame, produk-produk dari Oriflame kan memang berasal dari Swedia ya, yang memang mencakup 3 kecantikan dalam hidupnya kita. Jadi memang kita mengambil tiga aspek yang memang sekiranya bisa membuat hidupnya teman-teman lebih baik lagi. Yang pertama dari gaya hidup yang sehat ya. Gaya hidup yang sehat kita memang sangat-sangat mengedepankan buat teman-teman semua. Jadi gaya hidup yang sehat ini sangat berpengaruh buat teman-teman semua, nggak cuman yang namanya untuk kecantikan dari luar aja, tapi memang kecantikan dari dalam yang memang istilahnya membuat umur kita lebih panjang, membuat kita jadi lebih sehat, membuat kita jadi bisa menikmati hidup gitu ya. Ini adalah gaya hidup yang sehat dan ini dipelajari di wellnessnya Wellbeing by Oriflame teman-teman ya. Jadi memang sekiranya gaya hidup yang sehat ini dijadikan trademark gitu ya, atau dijadikan salah satu aspek yang memang kita kedepankan dari produk-produknya kita teman-teman. Kedua adalah kulit yang cantik ya. Produk Oriflame itu kan memang berhubungan banget sama yang namanya kosmetik, di mana memang kecantikan dari luar atau mungkin produk-produk yang sekiranya berkualitas dan mempercantik diri gitu teman-teman ya. Ini ada di sini. Jadi memang kita mengedepankan aspek kulit yang cantik juga buat teman-teman semua. Dan berikutnya adalah ekspresi diri, di mana memang kita punya color kosmetik yang memang sekiranya berbahan baku sudah diuji, sudah punya istilahnya beberapa penelitian segala macam gitu ya. Jadi memang sekiranya ya hal-hal yang aman yang bisa masuk ke dalam tubuhnya kita atau mungkin ke dalam wajahnya kita gitu ya, untuk mengekspresikan diri dengan warna-warna yang ada, varian warna yang ada segala macam gitu ya. Jadi memang 3 aspek ini yang kita kedepankan dalam mendapatkan produk atau mungkin menghasilkan produk, yaitu gaya hidup yang sehat, kulit yang cantik, dan ekspresi diri gitu. Oke, selanjutnya Wellness by Oriflame memiliki gaya hidup yang sehat. Tadi kan salah satu aspeknya adalah memiliki gaya hidup yang sehat, teman-teman. Di mana memang gaya hidup yang sehat ini sebenarnya memang menjadi satu tujuannya kita di Wellness by Oriflame gitu ya, Wellbeing by Oriflame, yang memang dijadikan buat ini ya teman-teman, modelnya teman-teman untuk punya umur yang panjang, untuk punya kesehatan dalam jangka waktu panjang. Jadi memang gaya hidup sehat itu kan gak dibangun hanya untuk sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan aja, tapi memang sekiranya buat untuk beberapa tahun ke depan, bahkan sampai kita tua nanti, kita butuh yang namanya gaya hidup sehat. Nah, di mana memang Oriflame mengajarkan ini semua buat teman-teman juga gitu ya. Nah, aspek-aspek yang memang kita kedepankan yang pertama adalah nutrisi suplemen dan program harian ya, di mana memang kita punya program-program dan punya yang namanya nutrisi suplementasi untuk tubuhnya kita, untuk melengkapi nutrisi dalam tubuhnya kita. Yang kedua adalah semua produknya kita, terutama produk wellness, itu berdasarkan ilmu pengetahuan dan alam. Jadi memang sebenarnya perpaduan ilmu pengetahuan dan alam itu yang terinspirasi dari alamnya Swedia pastinya teman-teman ya, yang istilahnya back to nature gitu ya, kita nature banget, tapi kita juga mengedepankan teknologi dengan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi memang perpaduan antara alam dan kecanggihan teknologi gitu ya, dan ilmu itu menjadi satu dan menjadi satu produk yang kita hasilkan ya. Selanjutnya tujuan kita adalah untuk hidup yang lebih seimbang dan
apa namanya lebih sehat setiap harinya. Jadi memang tujuannya kita adalah agar bisa ini teman-teman ya, agar bisa mempunyai hidup yang lebih seimbang. Jadi nggak cuman yang ngomongin misalkan kita beroriflame hanya untuk berbisnis aja, itu kan nggak kita nggak ngomongin cuman itu aja, tapi kita ngomongin tentang yang namanya gimana kita berbisnis dapat reward, bisa menikmati reward itu dengan tubuh yang sehat. Iya nggak sih? Jadi memang nggak cuma satu aspek, tapi kita ingin memperbaiki semua aspek yang ada dalam tubuhnya teman-teman ya, dalam bukan tubuhnya teman-teman ya, tapi semua aspek ada dalam hidup teman-teman, dari mulai bisnis, keuangan, terus mungkin dari kecantikan, dari kesehatan, kita semua cover ya teman-teman ya. Jadi memang kalau misalkan memang teman-teman bersungguh-sungguh di Oriflame gitu ya, semuanya dapat teman-teman, semuanya dapat, gaya hidup sehat dapat, terus kecantikannya dapat, uangnya dapat, terus refreshingnya dapat. Jadi paket lengkap sebenarnya untuk menyeriusi atau serius di Oriflame teman-teman. Nah selanjutnya untuk wellness-nya sendiri teman-teman, kita mengadakan banyak banget program-program yang memang teman-teman bisa ikuti. Contohnya kita punya namanya program dan alat bantu ya, seperti ini. Wellness Academy ini merupakan program dan alat bantu yang mempermudah teman-teman semua. Dan kita juga ada punya beberapa e-learning ya, e-learning di di aplikasinya kita gitu ya, di Oriflame Apps. Atau mungkin teman-teman mau yang namanya mendengarkan webinar kita banyak banget, tinggal di follow aja di @FitLoversClub teman-teman ya. Itu untuk webinar, talk show segala macam, bahkan sampai olahraga bareng gitu ya, itu juga ada teman-teman. Jadi memang teman-teman sudah kita bantu nih untuk mendapatkan ilmu ya dengan program dan alat bantu yang kita sediakan. Selanjutnya adalah pendidikan seperti ini. Wellness Academy ini kita buat setiap bulannya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman sudah ngerasa, aku udah ngikutin Wellness Academy nih, kira-kira siapa lagi yang butuh? Misalkan downline-nya atau prospekannya ya, bukan hanya untuk menyuruh untuk jualan aja, atau bukan nyuruh untuk penjualan produk, tapi memang sekiranya untuk knowledge-nya dia, untuk ilmu kesehatan juga. Jadi karena banyak banget ya yang memang disajikan ya untuk produk dari wellness ini gitu ya, dari mulai manfaat, dari mulai kreasi penyajian, terus juga ada juga sharing tentang ilmu kesehatan gitu ya. Itu jadi menjadikan produk ini punya yang namanya sistem pendidikan yang baik. Jadi memang teman-teman boleh atau mungkin sangat disarankan untuk mengikuti semua program-program yang dilakukan sama si Oriflame ya, dalam Wellbeing by Oriflame ini, karena memang bagus banget untuk knowledge teman-teman. Dan kebanyakan dari program-program kita adalah program-program yang gratis, jadi nggak usah bayar sama sekali teman-teman. Istilahnya tinggal streaming aja ya YouTube-nya, atau mungkin ikutin webinarnya kita ya, itu totally gratis tanpa ada tambahan biaya teman-teman ya. Teman-teman bisa memperoleh ilmu di situ. Yang terakhir, kita punya komunitas yang saat ini kita bergabung di satu Instagram yang namanya @FitLoversClub_official. Itu merupakan komunitasnya kita. Jadi teman-teman yang mau mendapatkan info tentang wellness dari Oriflame, atau teman-teman pengen mendapatkan yang namanya wadah gitu ya, dimana pengen mengekspresikan kegiatan olahraga teman-teman, gaya hidup sehatnya teman-teman bisa bergabung di @FitLoversClub_official yang memang bisa buat teman-teman sekiranya bisa mengekspresikan atau mempunyai gaya hidup sehat, termotivasi dengan posting-postingan yang ada di sana gitu ya. Nah selanjutnya, semua apa yang kita lakukan gitu ya, semua apa yang kita berikan gitu ya, itu memang terinspirasi dari yang namanya alam Swedia. Nah, alam Swedia ini memang sekiranya sangat menginspirasi kita, bukan hanya karena Oriflame berasal dari Swedia, tapi memang keindahan alam dan juga kealamian dari Swedia sendiri membuat kita menjadi yang namanya paham gitu ya, oh ini nature banget gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang sudah pernah ke Stockholm ya, ke Swedia, atau mungkin Kak Feby juga sebenarnya pernah ke Swedia kan ya. Jadi tahu nih sebenarnya sealami apa sih. Memang modern banget kotanya, tapi dia tidak merusak atau tidak mengalami yang namanya sesuatu yang merusak alam gitu ya, tidak melakukan pembangunan yang merusak alam. Jadi memang kealamian dari Swedia ini, negara Swedia ini memang juara satu teman-teman ya, oke banget. Dan ini kita terinspirasi dari itu semua. Nah selain itu,
Produk wellness dari Oriflame itu kalau misalkan teman-teman, ini produknya yakin nggak sih? Emang dibuat sama siapa sih gitu? Jadi penasaran siapa yang buat segala macam. Nah, untuk pengembangan dari yang namanya produk kita diteliti dan dikembangkan oleh para ahli teman-teman ya. Para ahli di bidangnya ya nggak sembarangan. Mereka mempunyai title nutritionist, ada juga yang bergelar PhD, ada yang register dietitians ya, ada chemist, ada mikrobiologis, toksikologis, bioteknologis, genetik biologis, dan food scientist. Jadi lengkap teman-teman di sini semua berkumpul nih para ahli-ahli ini membuat produk kita, produk-produk kita yang memang punya kualitas tinggi. Salah satunya adalah Nutrishake. Jadi teman-teman kalau merasa Nutrishake dibuat sama siapa sih? Nih para ahli inilah yang meramu istilahnya satu ramuan gitu ya, satu minuman yang istilahnya bisa menambah nutrisi dalam tubuhnya kita. Nah, salah satu penemu atau mungkin founder dari yang namanya Nutrishake adalah Profesor Stickstein ya. Profesor Stickstein merupakan senior profesor di Lund University Department of Cardiothoracic Surgery, teman-teman ya, di Scan University Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama Lund University Hospital, teman-teman ya. Nah, di sini Profesor Stickstein mempunyai gelar sebagai penemu dari Igelosa Life Science Center Community ya. Igelosa sendiri adalah pusat pengembangan ya yang memang bertujuan untuk menemukan inovasi-inovasi baru di bidang nutrisi, teman-teman ya. Jadi memang Igelosa ini bekerja terus untuk menemukan gimana cara mudahnya orang memenuhi yang namanya nutrisi tubuhnya gitu ya. Dan Profesor Stickstein ini memegang otoritas terkemuka di dunia dalam transplantasi hati dan paru-paru, lalu lebih dari 35 tahun berpengalaman di bidang farmasi dan obat-obatan. Jadi nggak usah diragukan lagi untuk kemampuan dari Profesor Stickstein ini ya teman-teman ya. Dan Profesor Stickstein juga sudah menulis lebih dari 150 medical publication. Wow, banyak banget ya pengalamannya. Jadi kita nggak ragu lagi pastinya untuk mengkonsumsi Nutrishake karena memang yang buat seahli ini teman-teman ya, yang meramu itu yang seahli ini si Profesor Stickstein ini. Nah, ini adalah partner penelitian kita di Swedia ya. Jadi selama kita melakukan penelitian, kita nggak melakukan di Igelosa Life Science Center aja, tapi ada di 2 universitas yang memang terkenal di Swedia ya. Yang pertama kita pasti melakukan research kita di Igelosa Life Science Center yang merupakan buatan dari Profesor Stickstein ya. Ini merupakan pengembangan dari Nutrishake dan kita mempunyai yang namanya kerjasama dengan Lund University yang merupakan salah satu dari top 100 universitas terbaik di dunia teman-teman ya. Selanjutnya kita juga bekerja sama dengan Uppsala University dalam research, di mana salah satu dari top 100 universitas terbaik di dunia dan merupakan universitas tertua di Swedia sejak tahun 1477. Berarti memang keren banget partner-partnernya kita dalam melakukan penelitian. Kebayang produk yang dihasilkan berarti sekeren itu teman-teman ya. Nah, kita fokus ke Igelosa Life Science Center ya. Igelosa Life Science Center ini dikenal sebagai tempat penemu dan berkumpulnya para peneliti untuk menemukan inovasi dan biasanya dikunjungi oleh para peneliti dan dokter ya. Yang mana fokus dari Igelosa Life Science Center ini adalah pengembangan metode klinik, metode baru dan inovasi ya. Jadi mencari gimana sih kita bisa memenuhi yang namanya inovasi-inovasi tubuh kita dengan inovasi-inovasi gizi gitu teman-teman. Inovasi-inovasi yang bisa istilahnya menutrisi tubuhnya kita. Terus hal yang terpenting yang dikerjakan di Igelosa Life Science Center ini adalah meneliti yang namanya nutrisi. Jadi sehari-hari di situ kegiatannya adalah penelitian untuk memperoleh produk-produk yang bisa membantu kita justru untuk mendapatkan si nutrisi yang baik ya. Dan ini merupakan tempat lahirnya dari Nutrishake ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya Nutrishake lahirnya di mana? Igelosa Life Science Center di Swedia. Oke, udah ngerti ya sekarang ya. Oke.
Nah, mengenai kualitas dan keamanannya ya, kualitas dan keamanannya sudah pasti terjamin banget untuk produk kita terutama Nutrisek ya, di mana memang ilmu pengetahuan dan keahlian gizi dari Swedia yang kita pakai dalam pembuatan produk, lalu kita sudah memperoleh yang namanya clean label ya untuk ingredient-ingredientnya kita, lalu standar tinggi dari EU, kepatuhan GMP dan prinsip HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point sudah kita kantongi. Jadi memang sebenarnya sudah terjamin banget nih untuk kualitasnya sendiri dari si produk wellness kita. Dan penggunaannya sangat mudah dan nyaman teman-teman ya. Jadi produk ini sekiranya bisa membantu kita teman-teman ya dalam memenuhi nutrisi kita sehari-hari dengan cara yang mudah dan nyaman. Jadi kayak minum nutrisi kan gak usah ribet, kita tinggal tambahin air, di shake terus kita minum. Jadi kita nggak perlu masak yang berlebihan atau mungkin kita perlu yang namanya proses memasak yang lama gitu ya, tapi kita memang mempermudah teman-teman untuk memenuhi kebutuhan protein dan serat yang memang sekiranya dengan cara yang mudah dan nyaman pastinya. Oke teman-teman, mungkin dari aku itu aja untuk penjelasan dari produk wellness kita hari ini ya, produk training kita hari ini. Dan yang kedua akan dijelaskan sama Kak Feby yang akan menjelaskan tentang kualitas tinggi dari produk nutrisi. Ya, aku coba panggilin dulu Kak Feby teman-teman ya. Ditunggu. Coba kita panggilkan. Yes, Kak Feby, masih ke-mute sebentar. Oke. Yes. Udah. Baik, aku coba undur diri sebentar. Oke, semangat pagi teman-teman. Thank you banget Mas Reza, aku langsung ditinggal aja nih. Tadi udah dapat penjelasan dari Mas Reza ya teman-teman tentang gimana gitu produk Nutrisek itu mulai dari ditemukan, terus penelitian, dan yang paling aku suka adalah banyak banget di luaran sana yang selalu bilangin, "Aku pakai produk dokter, Kak, aku dietnya pakai produk dokter," gitu, "aku lagi ikut program dokter," segala macam gitu teman-teman. Satu hal yang pasti ya, yang paling aku suka, aku join Oriflame tuh dari tahun 2009 teman-teman. Aku minum Nutrisek dari tahun 2012. Dari bulan pertama Oriflame me-launching Nutrisek di Indonesia teman-teman. Jadi bayangin ya 2012 sekarang 2021 aku masih tetap, dan dari 2012 mungkin Mas Reza bisa cek setiap bulannya nggak pernah putus, tetap order minimal 1 box Nutrisek setiap bulan di nokonku sendiri gitu loh teman-teman. Nah kenapa? Karena itu tadi Mas Reza udah jelasin kan ya, yang menemukan produk Nutrisek itu bukan dokter-dokteran gitu, tapi predikatnya adalah ahli gizi, profesor juga, terus ada lab-nya yang luar biasa banget, dan itu di Swedia udah diakui banget gitu teman-teman. Aku sudah pernah berkunjung ke Swedia gitu, benar kata Mas Reza bahwa kotanya itu kota modern, tapi apa ya, sepegunungan terbersih pun di Indonesia kayaknya belum menemukan tempat yang begitu luar biasa, apa ya, sehat kalau aku bilang ya, kita menghirup udaranya itu keren banget kalau di Swedia, padahal itu di kota loh teman-teman, di Stockholm-nya. Nah sekarang aku mau jelasin tentang kualitas tinggi dari produk nutrisi yang ada di Nutrisek ya. Nah Nutrisek itu ada 3 rasa, nanti aku jelasin. Nah, tujuannya adalah slide berikutnya, Mas Reza. Oke, bertujuan untuk menutrisi protein, teman-teman. Nah, satu hal yang aku paling suka begitu pertama kali Oriflame me-launching Nutrisek adalah Nutrisek itu punya kandungan protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kenapa? Teman-teman tahu ya, bahwa protein itu fungsinya untuk memperbaiki sel dalam tubuh kita, benar ya? Memperbaiki sel dalam tubuh kita. Bayangin setiap harinya pada saat kita beraktivitas dan segala macam gitu, pasti ada sel-sel tubuh yang rusak, dan kalau tidak ada sesuatu ataupun pada saat ini kondisinya adalah butuh protein gitu ya, tidak ada untuk menggantikan apa yang terjadi sama kita. Kondisi kulit mungkin jadi kayak keriput-keriput mungkin ya gitu. Jadi tidak tercerahkan, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, Nutrisek sendiri
itu mempunyai kandungan protein yang tinggi, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini kenapa sih butuh makanan, yang mengandung protein. Teman-teman tahu kan bahwa makanan yang mengandung protein itu bisa kita dapetin di, daging-dagingan, misalnya daging sapi, ayam, ikan, dan lain-lain. Telur gitu ya, itu kenapa, eee, binaragawan ya, binaragawan tahulah ya siapa yang badannya gede banget itu, sampai makan berapa butir telur setiap harinya karena dia butuh kandungan protein tinggi. Kemudian kacang-kacangan, cuman kan dalam kondisi sehari-hari ada aja yang bilangin apa coba, "Aku nggak suka ayam, aku nggak suka daging, aku nggak suka ikan." Banyak ya, ada banget. Pada saat kita milih menu makanan gitu, "Aku nggak mau makan ikan, aku nggak mau makan daging," ada seperti itu. Atau, "Aku nggak suka kacang, aku nggak suka biji-bijian." Nah, kalau kita tidak memenuhi kebutuhan protein tadi gitu ya teman-teman, nah berarti berarti, sesuatu yang bisa membangun dan memperbaiki sel dalam tubuh kita itu akan berkurang, ya kan? Nah, karena itulah, kita butuh suatu nutrisi yang mempunyai protein yang tinggi. Lanjut Mas Reza. Oke, apa aja yang protein lakukan? Nah, ini tadi aku udah jelasin sekilas, teman-teman. Memperbaiki atau membangun lapisan tisu. Lapisan tisu itu, lapisan kulit yang, setiap harinya itu ya kita tiap hari ya kan, berganti gitu loh, dia memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita, kemudian mengkoordinasikan fungsi dalam tubuh. Tubuh kita ini kan banyak banget ini, biar bisa berfungsi dengan baik, butuh koordinasi dan itu dilakukan oleh protein. Nah, setiap sel dalam tubuh kita itu butuh dengan protein. Kemudian yang paling penting adalah apalagi untuk kondisi sekarang, butuh imunitas. Daya tahan tubuh itu diperoleh dari protein. Oke, lanjut Mas Reza. Nah, berapa banyak protein yang kita butuhkan setiap hari, teman-teman? Ini yang terkadang membuat, orang-orang ngerasa bahwa, "Aduh aku udah butuh belum ya? Aduh aku kok gampang banget sakit," atau gimana gitu ya. Nah, rekomendasi dari, yang, kita tahu bahwa protein yang dibutuhkan setiap harinya adalah 0,8 gram per kilogram berat badan kita. Jadi teman-teman, setiap orang itu kebutuhan proteinnya berbeda-beda, tergantung berat badan kita masing-masing. Dan selain berat badan, itu kebutuhan protein dibutuhkan, secara lebih tinggi ketika misalnya, sebagai ibu hamil, itu proteinnya butuh banget lebih tinggi gitu ya. Olahragawan, tadi aku udah jelasin tentang si binaragawan, gimana dia butuh protein untuk membentuk massa ototnya, misalnya gitu ya, atlet. Untuk terus anak-anak juga teman-teman yang butuh, anak-anak itu kan, mobilitasnya, aktivitasnya itu lebih, powerful ya dibandingkan orang yang lebih dewasa gitu ya teman-teman. Mereka butuh protein juga untuk mereka lebih bisa bertumbuh. Nah, pemasukan, eee yang lebih tinggi untuk protein terkadang itu dibutuhkan ketika kita mempunyai kegiatan fisik yang tinggi. Misalnya teman-teman yang aktivitasnya lebih banyak di rumah, itu kebutuhan proteinnya lebih sedikit dibandingkan teman-teman yang aktivitasnya di luar rumah misalnya gitu. Terus usia lebih dari 65 tahun, itu kebutuhan proteinnya juga akan lebih besar. Oke, lanjut Mas Reza. Nah, kita bisa dapat protein itu dari mana aja. Ini ilustrasi kalau misalnya kita mau, menentukan kebutuhan protein kita tercukupi atau tidak gitu ya teman-teman. Kita semua, masih orang Indonesia biasanya makan itu 3 kalilah ya sehari gitu ya. Ada sarapan, makan siang, sama makan malam. Coba kita lihat teman-teman misalnya nih, ini adalah ilustrasi ketika teman-teman makan sarapan pagi gitu ya, contohnya untuk supaya terpenuhi distribusi proteinnya minimal 20 sampai gram protein per porsi. Ini secara umumnya teman-teman kebutuhan protein secara umum manusia. Nah, di sarapan teman-teman bisa, eee, smoothies buah-buahan gitu misalnya, smoothies buah-buahan atau, makan satu butir telur
Bisa juga dengan 100 miligram yogurt atau yogurtnya ditambah dengan biji-bijian atau kacang-kacangan gitu ya teman-teman. Terus di makan siangnya itu tetap harus ada daging ayam misalnya sekitar 150 gram. Terus yang pasti harus ada sayur-sayuran gitu ya, sayur-sayuran 150 sampai dengan 200 gram. Ada yang pernah sampai gram-gramin, ada yang sampai pernah ditimbang teman-teman. Rata-rata sih seperti itu ya teman-teman. Terus ada gandum untuk kebutuhan protein kita juga. Nah terus dimakan malamnya misalnya kita bisa pakai satu fish fillet itu ikan gitu ya, atau apa namanya sayur-sayuran itu kayak apa namanya apa ya namanya itu aku kok jadi lupa. Eh, Sayur-sayuran yang aku jadi lupa namanya. Vegetable gitu deh, apa salad misalnya gitu ya. Atau teman-teman bisa tambahkan, eee, macam-macam sayur-sayuran yang tidak mengandung minyak, misalnya seperti itu. Oke, lanjut Mas Reza. Nah, kebutuhan protein minimum dalam makanan. Nih lihat ya teman-teman, contoh seorang wanita 60 kilogram berat badannya, berarti butuh sekitar 48 gram protein per hari. Lumayan banyak ya, gitu ya. Lumayan banyak. Dia dapat dari mana, teman-teman? Nih, ini ilustrasinya. Berarti dia butuh sekitar 240 gram atau seperempat ya, seperempat kilogram daging merah. Atau dia bisa makan seperempat kilogram ikan, atau dia bisa makan 210 gram daging ayam mentah gitu ya. Daging ayam yang mentah 210 gram kemudian diolah. Atau bayangin kalau dia harus makan 5 sampai 7 butir telur. Atau teman-teman kebutuhan itu bisa diperoleh dari 480 sampai 960 gram kacang polong. Itu hampir sekilo ya, Bo, gitu ya. Lumayan ya gitu. Siapa yang bisa memakan ini dalam waktu sehari, terus rutin setiap hari teman-teman gitu. Bayangin sebenarnya kebutuhan protein kita terpenuhi kalau kita melakukan hal ini ya. Lanjut Mas Reza. Nah, ini dia. Kalau yang tadi itu kita penuhi, benar-benar kita penuhi setiap harinya, teman-teman, berarti oke, good banget kebutuhan protein kita terpenuhi dengan sendirinya. Tapi kalau tidak, bayangin berarti kita butuh asupan tambahan protein, benar nggak? Ya, nah si NutriShake ini adalah produk yang mempunyai beberapa jenis protein di dalamnya. Ada kacang-kacangan tadi kan kita butuh ya kacang-kacangan berapa tadi 460 sampai 960 gram. Terus ada telur di dalamnya teman-teman, di mana setiap harinya kalau memang mau terpenuhi benar-benar protein, itu butuh 5 sampai 7 butir. Nah, kabar baiknya di NutriShake sudah ada. Terus ada whey, ada apa namanya, kandungan susu juga di dalamnya, teman-teman. Nah, itu coba kita lihat, 6,7 sampai 7,1 gram per porsinya NutriShake sudah ada proteinnya. Jadi teman-teman, kalau kita ngerasa hal yang tadi kita belum penuhi ya, itu berarti kita butuh yang namanya asupan tambahan protein yang bisa kita peroleh dari NutriShake. Iya Mbak Dika, banyak banget ternyata kebutuhannya akan protein. Nah, lanjut lagi Mas Reza. Oke, tadi kita ngomongin protein, sekarang kita ngomongin serat. Oke, serat dibutuhkan untuk apa? Coba teman-teman. Serat itu adalah suatu bentuk karbohidrat yang tidak dapat dicerna, sering disebut serat. Oke, nah tujuan serat dalam tubuh ini adalah menjaga perasaan supaya kenyang lebih lama. Jadi teman-teman bisa tahu ya, kadang-kadang kok aku gampang lapar ya gitu ya, kok aku dikit-dikit pengen makan gitu ya teman-teman. Itu artinya
makanan yang teman-teman asup itu kadar seratnya kurang. Itu kenapa kalau misalnya lagi pada diet atau apa, yang paling harus dibanyakin adalah makanan yang mengandung serat supaya supaya nggak makan mulu, supaya nggak giling terus, supaya nggak ngemil terus, teman-teman. Nah, serat itu ada dua. Satu yang larut, yang fungsinya untuk membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah jahat. Itu serat yang larut. Kemudian serat yang tidak larut bagus untuk pencernaan, untuk buang air besar, untuk pencernaan kita. Nah, makanan apa aja sih yang sebenarnya mengandung serat? Coba kita lihat ya. Ada makanan nabati, misalnya buah-buahan. Siapa yang rajin makan buah-buahan? Saya termasuk orang, jujur saya termasuk orang yang paling malas menggigit buah. Saya orang termasuk yang paling malas menggigit buah, teman-teman. Saya lebih pencinta jus-jusan gitu-gitu. Itu kenapa? Tahu ya kenapa akhirnya aku memilih Nutrisake banget. Nah, terus sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, ya kan teman-teman. Terus itu semuanya adalah makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang ada seratnya. Lanjut Mas Reza. Oke, kenapa serat dibutuhkan? Untuk nutrisi, pasti. Ya, bayangin kalau seandainya kita kurang serat, siapa yang pernah ngerasain kurang serat? Saya pribadi belum pernah gitu teman-teman berusaha, tapi paling banyak yang kurang serat itu terjadi pada anak-anak, benar ya? Pada anak-anak akhirnya apa coba? Pencernaannya terganggu, lebih ke sembelit misalnya. Kemudian serat itu dibutuhin juga untuk mengkontribusi stabilisasi kadar glukosa dalam kolesterol. Ini biasanya terjadi kalau yang udah mulai usianya lanjut, teman-teman. Kadar gulanya tinggi, ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya diabetes, ya kan? Terus kolesterolnya mulai tinggi, ya kan? Nah, tapi tren ini sudah tidak berlaku hanya pada orang tua. Banyak sekali yang sekarang itu umur 25-an, 30, 40 itu yang sudah mulai kadar glukosanya tinggi, kolesterolnya tinggi. Ada yang punya kolesterol tinggi umur 30-an, ada banyak banget ya. Apalagi dengan pola makan kita yang belakangan ini itu lebih banyak sembarangan, yang kita nggak ngeliat lagi tuh pola makannya seperti apa. Ya, terus kemudian serat dibutuhkan tadi seperti yang aku bilangin bahwa untuk membuat kita lebih lama kenyangnya. Jadi nggak makan terus-terusan. Jadi makannya itu cukup cukup saja, nggak sampai berlebih, teman-teman. Nah, terus serat yang dibutuhkan setiap harinya adalah 25 sampai dengan 35 gram. Oke? Nah, bayangkan kalau kita memenuhi kebutuhan serat ini, yang kita lakukan adalah harus makan setara dengan 10 butir apel. Ya, 10 butir apel. Banyak sekali ya. Banyak banget gitu teman-teman. Nah, kita lanjut lagi, itu tadi kebutuhannya. Nah, sekarang kabar baik lagi nih dari Nutrisake, teman-teman. Ternyata di dalam Nutrisake itu ada yang namanya kandungan serat makanan. Ada 3, yaitu kandungan serat dari rose hip, kemudian ada dari serat beet-nya, kemudian ada dari apel. Jadi, teman-teman, tadi kita udah ngomongin yang tentang si protein yang ternyata ada di dalam Nutrisake. Kemudian di dalam Nutrisake itu ternyata ada juga yang namanya serat makanan. So, kalau teman-teman ngerasa pola makannya teman-teman yang ngerasa kebutuhan proteinnya masih kurang, ngerasa bahwa serat makanannya di dalam teman-teman itu masih kurang, ada Nutrisake, mabok apel, bener banget, mabok apel jadinya kalau makan setiap hari 10 butir apel. Ada semuanya di dalam Nutrisake. Lanjut Mas Reza. Nah, ini dia. Nutrisake itu teman-teman. Jadi tahu ya, 2 fakta itu yang pertama kali aku baca ketika Oriflame melaunching Nutrisake, teman-teman. Aku termasuk yang penggemar suplemen-suplemen daya tahan tubuh dari sejak dahulu kala. Jadi begitu Nutrisake
di-launching, aku ingat itu Januari 2012 teman-teman, satu belum dulu namanya saya masih director. Yang pertama dipelajari adalah kandungannya itu apa. Oh oke, yang dibutuhin tuh apa aja. Oh oke, tahu gitu ya teman-teman. Jadi yakin aja bahwa oh ternyata ini aku butuhin gitu teman-teman. Nah jadi fakta dari Nutrisek yang teman-teman harus pegang, ngerasanya bahwa kalau kalau ngejelasin Nutrisek gitu tuh kan, aduh tadi apalagi Mas Reza ngejelasinnya itu kok kayaknya nggak hafal-hafal tuh kandungannya apa aja. Teman-teman cukup ingat ini itulah bahwa nutrisi itu dikembangkan oleh profesor. Jadi bukan dokter abal. Profesor Sixteen itu adalah profesor yang dari sejak lama mengembangkan dan meneliti Nutrisek. Kemudian, Nutrisek itu punya bahan-bahan yang seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ingat lagi, kalau ngerasa bahwa apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita sudah kalian penuhi, sudah kita penuhi setiap harinya, berarti nggak butuh Nutrisek. Tapi pertanyaannya, apakah memang sudah terpenuhi? Kalau memang belum, berarti masih butuh yang namanya tambahan asupan, yaitu Nutrisek. Karena Nutrisek ini adalah produk yang tinggi protein dan serat. Oke, nah kabar baiknya lagi Kak Feby, suaranya hilang, Kak. Nge-freeze. Oke, teman-teman kita nunggu untuk Kak Feby ya. Dan teman-teman kalau misalkan memang ada pertanyaan gitu ya, boleh nih ditulis aja di kolom komennya. Misalkan mau nanya tentang Nutrisek atau mungkin masih malu-malu nih Kak, aku mau jual Nutrisek gimana caranya? Tulis aja di kolom komennya. Nanti kita akan apa namanya jawab satu-satu untuk pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi feel free aja buat teman-teman yang ngerasa ada yang mengganjal dalam penjualan Nutrisek, ada yang kurang jelas tentang Nutrisek, teman-teman tinggal tanya aja di kolom komen kita. Sama mungkin yang teman-teman mungkin yang ada di sini member baru yang belum tahu gitu ya tentang keunggulan produknya kita atau mungkin gimana caranya kita untuk menjual Nutrisek, boleh tulis aja di kolom komennya. Coba kita panggilkan lagi Kak Feby. Halo Kak Feby. Yes. Halo? Yes, sudah bergabung. Ya, sorry, wifi di rumahku mati dong. Ya, oke lah, dilanjut kalau gitu ya Kak. Nah, aku lanjut. Ini lanjut ya. Tadi udah masuk ke Nutrisek, teman-teman. Nah, dan yang paling hebat lagi adalah setiap 3 detik, teman-teman, ya, setiap 3 detik ada yang mengkonsumsi Nutrisek. Ini fakta paling luar biasa banget. Jadi 1, 2, 3 ada yang minum, 1, 2, 3 ada yang minum, itu paling keren banget. Berarti teman-teman nggak cuma kita doang nih yang mengkonsumsi Nutrisek ternyata, tapi ada banyak sekali orang di luaran sana. Nah, Nutrisek itu aku ulang lagi, ada 3 varian. Mas Reza boleh lanjut slide-nya. Ada 3 varian, vanilla, strawberry, coklat. Nah, ada 3 varian. Yang mana yang paling enak? Semuanya enak, teman-teman. Semuanya enak. Kalau aku pribadi, jujur rasa favoritku adalah strawberry. Tapi kalau seandainya teman-teman suka tuh yang bikin resep-resep segala macam, minumlah, pilihlah yang rasa vanilla dan coklat. Jadi tiga-tiganya itu rasanya enak, super enak banget. Nah, terus yang tadi aku udah jelasin, punya kandungan protein 6,7 sampai dengan 7,1 gram per porsinya. Nah, ini yang paling luar biasa dan aku suka banget karena belakangan ya kalau beli apa-apa itu melihatnya selalu kandungan per porsinya. Mau beli cemilan sehat pun lihat dulu nih kandungannya berapa gitu kan, ada yang suka cemilan-cemilan sehat katanya gitu ya. Aku liatin, kandungannya masih 90 kalori. Udah deh, daripada aku beli itu, daripada aku makan itu, mending aku minum Nutrisek. Teman-teman bayangin, satu porsi Nutrisek itu cuma 70 kalori per porsinya. Kemudian seratnya.
tiap gramnya itu 1,6 sampai dengan 1,8 untuk seratnya. Oke, lanjut lagi. Nih, NutriShake teman-teman. Nah, NutriShake itu suka banyak pertanyaan tuh begini. Satu porsi itu bisa dipakai untuk berapa hari, Kak? Banyak seperti itu ya dari customer-nya aku, dari downline juga. Yang pasti teman-teman, satu box NutriShake itu bisa untuk 21 porsi makan. Minum. 21 porsi minum. Jadi kalau kalian minumnya 2 kali sehari, berarti ya 11 hari gitu kurang lebih. Kalau minumnya 3 kali sehari, ya berarti satu box itu 7 hari doang, 1 minggu. Itu aja sih jelasinnya. Jadi kalau jelasin NutriShake itu aku pribadi nggak usah diambil ribet banget teman-teman. Jadi ngambilnya itu yang poin-poinnya aja, terus itu yang kita kembangin. Terus apalagi rekomendasinya. Nah ini dia. Yang pastinya teman-teman NutriShake itu sudah ada label halalnya. Ini yang paling juara aku bilangin, jadi lebih gampang banget kita untuk menjualnya teman-teman. Nah NutriShake, lanjut Mas Reza. Oke. Nah, ini dia teman-teman, NutriShake. Rekomendasi untuk penggunaan NutriShake ya. Satu skupnya NutriShake itu berisi 18 gram bubuk NutriShake. Cara bikinnya itu gampang banget. NutriShake itu sendiri punya kan ya yang shakernya itu gitu ya. Cukup tambahkan 150 mg 150 mg air dingin, terus tinggal di shaker aja teman-teman. Jadi gampang banget. Satu scoop, terus dimasukin ke dalam 150 ml air dingin. Kalau seandainya nggak punya shaker apa aja bolehlah dipakai. Tapi Oriflame juga jual kok shakernya gitu ya teman-teman. Nah, diminum 1-2 kali sehari. Sebagai cemilan boleh, atau bisa diminum 30 menit sebelum makan. Ya teman-teman, nah yang tadi aku udah jelasin bahwa satu box NutriShake itu berisi 21 porsi minumnya. Oke, lanjut Mas Reza. Nah, yes. Kalau ini resep. Kalau ini resep ya. Kalau ini adalah resep teman-teman. Aku pribadi tipe orang yang minumnya gitu aja ya, lebih memilih gitu original aja, ya Kak ya. Original, cuman paling ditambahin kayak yogurt gitu, atau kalau buat anak-anak ditambahin susu gitu. Tapi ini adalah beberapa resep yang aku udah coba ini Mas Reza, dan ini kadang buat sarapan. Kalau yang emang sarapan misalnya lagi pergi kemana gitu pagi, lebih bikin kenyang karena sudah ada pisang ya, udah ada pisangnya gitu ya. Dan rasanya dari kayu manis juga gitu ya. Jadi istilahnya kita sarapan sehat ya Kak, udah proteinnya ada, karbohidrat dari pisangnya juga ada gitu kan ya. Dan ini rendah kalori banget, cuma 167 kalori. Wow. Ini yang penting. Betul, kalori itu untuk orang-orang yang sedang memperjuangkan berat badan gitu ya, kalori itu cukup penting ya Kak Feby ya. Iya benar banget. Soalnya kalau daripada kita berangkat dari rumah terus nggak sarapan gitu ya, terus akhirnya bilanglah kita berangkat ke OIC gitu ya teman-teman, ke OIC Jakarta gitu ya. Berangkat dari rumah jam 8 pagi, nyampe sana jam 9 gitu ya. Terus habis itu aduh kok udah lapar ya gitu ya. Yang terjadi adalah di OIC itu ada banyak sekali godaan-godaan. Bener nggak sih? Jajanan ya Kak? Jajanan, kue-kue segala macam yang kalau dimakan kecil aja lebih dari 200 kalori kali ya. Jadi mending dari belum lagi kopi kekinian ya Kak ya, di sini banyak banget. Itu terlalu bahaya. Itu terlalu bahaya. Betul. Oke, jadi ini bisa dijadiin rekomendasi buat teman-teman semua ya, Kak Feby ya, si smoothies vanilla pisang ini yang memang gampang banget buat ya, tinggal pakai vanilla NutriShake, tambahin pisang sama kayu manis aja dan sedikit yogurt. Jadi kebayang ya Kak, segernya sarapan pakai ini ya. Bener banget ini dia. Bener.
Ini Oke, next kita ini lihat yang pakai rasa vanila ya. ya. Selanjutnya ada resep apa lagi Mas Reza? Kita bahas jadi kita jadi bedah resep nih hari ini jadi ya. Wow, kalau ini Berikutnya. kalau ini aku sering lakuin Mas Reza. Jadi Ya, kalau Kak. kalau Betul. ini aku sering Mhm. sering bikin kalau yang orange twist ini karena Mhm. kalau minumnya siang-siang nih, Seger ya, banget ya, Kak. yes, daripada siang-siang terus mata gentayangan lihat itu beli beli online online makanan atau Kalau minuman yang butuh ojek-ojek banget. online gitu ya, diskon-diskon. Iya, betul. Nah, jadi mending bikinnya Hmm. ini dan ini gampang ya di rumah itu apa? Tinggal nyiapin jeruk peras aja gitu Betul. ya. Jeruk peras atau jus jeruk lah teman-teman gitu ya. Pasti ada lah ya dan kalaupun nggak ada di rumah gampang banget lah dapetin jeruk gitu. Terus vanilla Nutrisek yang rasa vanilla. Kalau aku pernah bikin dan sering bikin itu dicampur dengan yang strawberry, Mas Mas Oh, Reza. strawberry plus jeruk berarti ya, Kak ya? Ya, jadi rasa segernya itu jadi kayak apa sih? Ini rasa stroberi apa rasa jeruk ya? Rasa stroberi apa rasa jeruk ya gitu Oh, loh. jadi kayak apa? Ini tebak-tebakan gitu ya, Kak? Seru gitu Iya, rasa jadi rasanya ya? ya karena kan stroberi dan jeruk itu sama-sama kayak ada rasa agak asam gitu ya, Betul, agak asam seger betul. gitu kan. Jadi kok aduh ini apa ya rasanya sebenarnya gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa tambahkan 100 ml susu rendah lemak. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih itu masih enak juga kalau mau ditambahin susu rendah lemak mungkin supaya nggak kalap masih lapar itu kita bisa dapetin dari si susunya ini gitu ya teman-teman. Kemudian pakai es batu pastinya gitu dianya. Aduh, Betul. Ya, jadi pengen jadi bikin haus habis ya, Kak, ini. ini ya. Jadi Nah, pengen bikin. nah, kalau teman-teman gimana nih? Ada nggak sih resep-resep andalannya teman-teman ya yang mungkin tadi Kak Feby sering banget bikin orange twist sama tadi yang namanya si Nutrisek original gitu kan ya sebagai andalan untuk menggunakan untuk mengkonsumsi yang namanya Nutrisek. Yang namanya minum Nutrisek kan nggak cuma sehari dua hari aja ya Kak Feby ya, nggak cuma apa namanya sebulan dua bulan tapi memang sekiranya banyak gitu ya apa sampai 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 kita berpuluh-puluh tahun ke depan gitu ya karena di apa dikonsumsi setiap hari kalau nggak ada yang namanya variasi dari minuman gitu ya pasti kita akan nggak merasa bosen teman-teman jadi memang variasi-variasi ini memang apa namanya harus banget teman-teman pakai yang namanya untuk mengkonsumsi yang namanya Nutrisek gitu. Jadi teman-teman boleh di-share nih mungkin apa aja variasi Nutrisek kesukaan teman-teman di sini ada Kak Zumi katanya seringnya yang Yang original ya. original. Ini tim Mas tim Reza, KFB berarti ya. ya. Mas Reza, aku Ya, ada dua resep Nutrisek yang aku suka banget dan itu lebih boleh praktis boleh. untuk Apa yang tuh Kak? teman-teman suka yang original. Itu aku biasa minumnya satu pakai perasan jahe. Jahe, oke. Jahe. Jahenya Jadi jahe di apa diperes gitu ya Kak airnya ya. jahe itu sebenarnya kalau aku sih jahe misalnya aku rebus dulu tuh jahe. Jadi beneran jadi air jahe gitu kan. Oh, Aku oke. biasanya aku biasanya siapin di kulkas di botol-botol gitulah. Jadi buat Oke. 1-2 hari gitu ya. Nah, air es tadi yang 150 mili aku Hmm. pakai si air rebusan jahe. Wow. Tuh. Jadi itu original sih sebenarnya ya. Maksudnya nggak pakai yang harus ngeblender segala macam. Iya, Jadi iya. air jahe rebusan tadi aku masukin di botol-botol gitu di kulkas. Itu yang Hmm. aku masukin ke dalam si shakernya Nutrisek 150 ml. Ya udah Hmm. terus aku masukin si Nutriseknya. Oh, oke. Udah gitu. Jadi di istilahnya di shake-nya, diseduhnya gitu ya pakai air jahe ya, Kak ya? Ya, air rebusan jahe. Dan jadi Air rebusan teman-teman jahe, sorry ya. pakai air rebusan jahe itu yang Oh, aku suka banget dan itu biasanya aku minumnya kalau menjelang tidur kan kadang-kadang suka betul kalah betul. ya kalau mau tidur Ah, gitu ya. Nah, di satu sisi aku ngerasa bahwa akhirnya malam itu lebih anget karena si jahe tadi. Walaupun kita minumnya dalam kondisi air jahenya itu dingin kan ya. iya, betul betul. Tapi badan itu jadi anget. Itu Ah, untuk yang suka original kayak aku. Ya, betul. teman-teman. Terus yang kedua adalah saya itu pencinta kopi sebenarnya ya. Belum bisa lepas dari kopi setiap harinya. Betul. Jadi berusaha akhirnya bikin bubuk kopi aku masukin Mas Reza. Kalau Oh, itu jadi sih memang shake-nya harus di kopi gitu blend. ya?
Hmm. Ya, jadi aku masukin bubuk kopi sedikit, baru aku blender pakai Nutrisake. Atau kalau emang lagi nggak bisa pakai blender gitu ya, bubuk kopinya itu ya aku cairin dulu, jadi kayak Seduh ya jadi gitu kayak kopi sedikit ya. ya, terus aku shake gitu teman-teman. Jadi itu membuat kita tidak kalap untuk minum kopi-kopi kekinian. Betul betul karena kita tahu sendiri ya Kak kopi kekinian pakai ya mungkin mereka bilang gula aren apa segala macam tetap aja itu kalorinya gede banget ya banyak banget di gula-gula seperti itu. Jadi teman-teman apa salah satu rekomendasi dari Kak Feby juga untuk apa ya mengakali gitu ya tetap ngopi tapi dapat nutrisi juga. Ada nggak sih Ya, kopi yang dapat proteinnya tinggi, seratnya tinggi juga gitu kan? Kalau nggak disambung sama nutrisinya kan agak susah ya Kak ya. ya, adanya gulanya tinggi, Mas. Betul, setuju banget. Jadi teman-teman bisa jadi alternatif tadi ya dua resep dari KVB yang di sharing tadi pertama ada yang pakai jahe ya, pakai jahe apa rebusan air jahe yang mungkin di stok ya sama KVB karena mungkin udah jadi kebiasaan setiap malamnya jadi di stok untuk air jahenya, di shake aja gitu ya sebelum tidur diminumnya daripada itu juga bisa ini ya Kak pelariannya kita dari ngemil-ngemil nggak sehat, betul nggak sih? Iya, Kalau malam betul, kan betul biasanya banget. apa sih yang lewat tuh mie goreng, mie tek-tek ya, mie dok-dok atau apa namanya sate, terus apa sih makanan-makanan yang mungkin sekiranya berkalori-kalori tinggi itu biasanya berkumpul pada malam hari tuh Kak, ya nggak sih? Iya, itu jam setengah 9 itu godaan mulai berseliweran. Atau sesimpel kita mau, ih pengen rebus mie instan ah gitu ya, atau mie Ya, goreng instan tuh banget. ya, Iya, aduh itu kayak simple tapi wow teman-teman kalau kita bawa tidur tuh mie ya, wah kebayang kalori yang menumpuk di tubuhnya kita tuh kayak apa ya Kak Feby ya? iya, betul banget. Ini ada dari Kak Juwita. Kak Juwita bilangin dia suka Ya, pakai vanila terus pakai kurma. Nah, ini juga keren banget ini enak-enak banget kurma. tuh. Bener 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 Terus bener. dikasih pisang juga. Kalau kalau Kak Siti Rosdiana dia pakai Nah, susu UHT karena pengen gemuk. Wow. wow, bisa Boleh, bisa boleh. bisa. Bisa juga. Kalau yang pengen kurusan mungkin susu UHT-nya cari yang low fat ya. Wofet, Cari yang betul, low fat bisa. ya. Kalau Hmm. anakku itu suka susu UHT, tapi susu UHT-nya dimasukin dulu ke freezer, Mas Reza. Oh, jadi kayak es gitu ya Kak jatuhnya ya? Ya, jadi kayak ice cream Oh, gitu kan. Terus aha. habis itu udah tinggal digunting aja tuh kemasan susu UHT-nya, terus aku blend sama Nutrisake gitu. Karena Aduh, super tiga banget anak sih. itu tiga anakku itu kan doyan banget tuh sama Nutrisake, tapi Nah, mereka opposite dari mamahnya yang suka original kalau mereka harus di mixing ini. Dan sesuatu gitu yang ya. paling kecil itu yang paling sering banget bikin, "Mimi bikin ini, bikin tambah ini," segala macem gitu ya. Ada Wow, lagi, siapa nih lagi? siapa nih? Wow, Kak banyak ya Kak ternyata. Rus iya, Kak Rusmiati suka bikin Nutrisake strawberry dicampur dengan buah naga, terus madu. Nah, ini madu, ya beneran, ini madu Waduh, keren enak banget. nih. Jadi langsung, Mas Reza, kapan madu masuk lagi? Langsung kita doakan semoga madu masuk lagi ya. Karena Ya, ternyata penggemar madu banyak ya Kak iya. ya. Iya, madu itu tuh kan kadang-kadang ya Mas Reza kalau kita beli madu di luaran sana tuh bingung ya, ini ori Iya. nggak sih gitu, dicampur nggak sih gitu. Jadi pada Nah, saat dulu Oriflame ngeluarin produk madu itu ngerasa secure lah gitu ya, nah, bahwa udah deh belinya ini pasti gitu sekarang iya. teman-teman. Ya ini Kak Rusmiati pakai buah naga plus madu, terus suka Nutrisake coklat dicampur sama alpukat. Aduh, ini Wow. jam makan siang menjelang ini. Aduh, ini bikinnya apa pemikiran kita jadi pengen pengen langsung buat ya Kak abis training ini ya. Iya. Gimana kalau Mas Reza teman-teman yang ikutan hari ini habis ini ya cobain resep-resep yang di-share Nah, sama teman-teman terus nanti betul di-tag ke betul. Fit Lovers kali ya. Nah, betul-betul sharing-sharing jangan lupa di tag ke Fit Lovers ke aku sama Kak Feby nih. Boleh Kayak boleh tag aku juga. ada Jadi Kak Rusmiati yang tadi bikin strawberry sama apa buah naga ya menurut strawberry. Boleh dibuat terus di tag ke aku dan Kak Feby atau mungkin tadi ada Kak siapa lagi tuh? Ada Kak mana pakai nih? UHT Pakai Mbak UHT Siti tuh Kak Rosdiana. Titi Rosdiana yang mau bikin hari ini mungkin di tag ke aku dan Kak Feby juga boleh. Ini ada juga yang pakai susu UHT atau sorry ini pakai Yakult juga. Ih seger Pakai banget kayaknya ya Kak. Yakult Seger ya. apa? Terus ada yang pakai vanilla terus rasanya terus pakai kurma. Biola Uh, Kakak Juwita. Wah, ada banyak banget wow. resep. Nanti mungkin resep-resep ini bisa dicoba di dapur Nutrisek ya Mas Reza. Ya pasti ya. Dan nanti di Iya, live aku kita suka ngintip
aku suka ngintip kalau live bikin resep ya. Aku pengen terus pas mau bikin, aduh kayaknya udah deh aku balik lagi ke rasa original. Malah cuci-cucinya ya Kak ribet ya. Iya, tapi seru-seru banget Iya. bisa dijadiin puding juga ya Mas Reza ya. Puding bisa, terus kita Puding mau apa? macam-macam. Ya lagi kekinian tuh kan teman-teman mau pada ke Korea nih, bikin pat bingsu juga bisa. Wow, enak banget. Terus teman-teman kalau mau bikin pancake juga bisa gitu. Jadi banyak banget kreasinya. Jadi Nutrishack tuh bukan bukan apa? Bukan terpaku terhadap minuman aja ya Kak Feby ya. Kita bisa Iya, kreasiin betul. puding bisa, ke apa namanya, ke pancake bisa, terus misalkan mau bikin kemarin ada Kak Ida juga datang ke sini bikin apa namanya puding bread puding gitu ya dari Ya, Nutri-Check bread juga pudding bisa. dari Nutrishack. Waduh itu Itu enak banget sih. itu saya udah Itu catat doang, baru sampai catat. Saya udah dan catat itu resepnya Kak Ida. dan FYI aja ya Kak Feby waktu syuting waktu kemarin ya sama si Kak Ida itu Iya. tuh kan lagi puasa ya. Itu bener-beneran godaan terberat Godaan. aku selama aku 30 hari berpuasa adalah di hari itu. Karena mencium enak banget Kak Wangi baunya wangi. banget ya. Wanginya tuh bukan kayak makanan sehat. Jadi wanginya tuh kayak kayak apa namanya? Kayak roti-roti kekinian ya yang sekiranya banyak gula atau segala macam tapi ini kita buat lebih sehat dan pastinya enak banget loh Kak Feby itu. Jadi teman-teman wajib coba ya. Oke, teman-teman juga harus lihat tuh di Instagramnya Fit Lovers tuh ada banyak sekali ya Tuh banyak apa banget. namanya resep-resep kekinian yang bisa teman-teman olah jadi dari bahan Nutrishack. Jadi sebenarnya ya kalau mau dibilangin apa produk Nutrishack itu aduh ribet ngejelasinnya sebenarnya enggak gitu. Dari tadi Enggak sama sekali. pagi ini kita udah dapat penjelasan dari Mas Reza, udah dapat sharing dari aku juga, udah dapat resep-resep juga teman-teman. Nah, se-fun itu gitu loh, tunjukin bahwa Nutrishack itu bisa loh diubah, diolah jadi apa namanya minuman, makanan yang nggak kalah ngetren sama makanan atau minuman yang dijual bebas di sana, tapi memastikan bahwa kandungan nutrisinya itu tetap protein dan serat tadi, sama yang pasti, yang paling penting adalah kalorinya. Kalau aku sih ngeliatnya itu paling penting itu karena masih pejuang ini. Pejuang, pejuang BMI Iya, normal ya Kak. iya betul banget gitu. Betul. Aku ada dua video nih Kak untuk teman-teman semua yang mungkin pengen nyontek lagi Kak. Ayo dong mau rekreasi apa namanya resep lagi nih. Aku ada dua video. Mungkin teman-teman bisa simak dua video ini untuk referensi teman-teman dalam membuat kreasi Nutrishack ya. Coba disimak ya teman-teman ya. Wow, seger banget itu dari raspberry dan mint teman-teman ya. Dan resep berikutnya yang nggak kalah seger ada lagi nih teman-teman. Fix ini makin haus, aku makin tidak bisa mengendalikan diri karena ini resepnya bikin bikin apa ya Kak? Jam-jam segini lagi ya, bikin kita Iya, pengen ngemil kayaknya yang sehat dan seger-seger ya Kak. aku habis ini ke supermarket deh beli buah. aku pengen nyobain yang tadi itu yang mango plus pisang buat besok pagi. Iya, mango, pisang, terus kemudian dikasih asam-asam tadi ada tambahan yogurt gitu ya. Itu juga enak banget loh Kak untuk kita sore-sore misalkan mau olahraga nanti kan ada olahraga juga nih teman-teman ya. Jadi teman-teman Iya nanti sore ya. Oke. ada apa kita punya Pilates mat teman-teman. Kalau misalkan mau mencoba sensasi Pilates gitu ya, yang gratis tinggal streaming aja di Instagramnya Fit Lover Official. Nanti Kak Feby juga akan bergabung ya. Ikutan dong. Ayo Yeay. semuanya kita ikutan bareng-bareng terus Ya. kita matrasnya sebelahan semua ya.
Betul, kita secara online sebelahan semua teman-teman ya. Jadi di Oriflame itu ya tadi kita udah bagi-bagi ilmu, udah bagi-bagi apa namanya resep-resep segala macam, bahkan sampai olahraganya kita provide teman-teman ya secara gratis, tinggal streaming aja. Nanti jam 4 sore kita punya Pilates mat ya, itu langsung dari Surabaya live teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kita dari Surabaya akan live dengan satu pelatih untuk apa Pilates mat ini. Jadi teman-teman yang pengen ikutan atau belum pernah coba gimana Pilates mat, coba aja nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Barat ya. Wow, nggak sabar nih untuk ketemu Kak Feby dan teman-teman yang bergabung di sana gitu ya, untuk ikutan yang namanya Pilates mat. Aku juga penasaran sih seperti apa. Jadi ntar kita lihat ya jam 4 sore. Kak Mas Feby sudah Reza siap ya untuk siap ada 4 sore? ya siap dong. Aku udah hari ini pagi soalnya nggak olahraga demi Oke, sengaja ya biar nanti pagi-pagi sorenya bisa mending. istirahat, bisa olahraga. Oke. Mas Reza ada pertanyaan Ya, tuh dari boleh Kak boleh. Priska. Ya. Kak mau bertanya kalau untuk bantu melancarkan BAB sebaiknya Nutrisek diminum pagi atau malam? Oke, untuk melancarkan BAB. Untuk melancarkan BAB sebenarnya kan Nutrisek emang ada kandungan seratnya yang memang membantu dalam sistem pencernaannya kita. Nah, kalau misalkan waktunya sih sebenarnya nggak masalah mau di minum pagi atau minum malam sekalipun atau mungkin minum sore gitu ya. Yang jelas kita menyisipkan yang namanya Nutrisek ya, yang Nutrisek itu tidak menggantikan makanan intinya kita seperti makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi makanan pendamping pada saat kita sarapan atau pada saat kita makan siang atau pada saat kita makan malam itu nggak masalah, yang jelas dikonsumsi aja untuk mendampingi makanan-makanan intinya kita. Jadi kalau misalkan ditanya, Kak boleh pagi atau malam nih kalau untuk melancarkan BAB segala macam, itu sebenarnya all day nggak apa-apa diminum kapanpun sih Kak Priska ya. Jadi nggak ada apa namanya pakem khusus Ada harus aturannya. diminum kapan-kapan aja gitu ya. Yang jelas intinya diminum aja kapanpun Iya, dan jam berapapun nggak masalah karena gitu. kalau kebutuhan seratnya sudah terpenuhi dengan baik, otomatis BAB-nya pasti lancar gitu kan ya Mas Reza? Betul, setuju banget Kak. Jadi apa namanya? Tapi kita nggak boleh yang namanya punya mindset minum Nutrisek untuk memperlancar BAB gitu ya. Karena Betul, Nutrisek kan betul. fungsinya bukan obat Obat, untuk ya. apa namanya memperbaiki sistem pencernaan gitu kan ya, tapi memang membantu sistem pencernaan kita dengan asupan serat yang ada pada Nutrisek gitu. Dan jangan lupa kalau misalkan memang bermasalah sama BAB-nya, kita perhatikan juga asupan dari seratnya kita. Apakah tadi kan kita juga sudah dijelasin ya sama Kak Feby berapa serat yang kita butuhkan setiap Butuhkan. harinya gitu kan. Jadi gimana sayurnya kita, gimana buah-buahannya kita gitu kan. Jadi menurut WHO sendiri kita membutuhkan uh, paling enggak 500 gram apa namanya buah-buahan atau sayur-sayuran serat setiap harinya. Kebayang 500 gram itu kan lumayan banyak teman-teman ya. Kalau kita makan contoh si apel 500 gram kan cukup pegel ya. Kita makan apel tadi Kak Feby Tuh, juga sudah mabok, sharing sekitar mabok 10 apel. apel ya. Hmm, Sebelum pertama mabuk, kedua rahangnya pegel karena banyak banget 10 apel sehari teman-teman. Jadi iya, teman-teman betul. kenapa kita butuh yang namanya suplementasi? Nah itu dia, karena kita nggak mau makan tadi, nggak mau makan yang namanya 6 sampai 7, 5 sampai 7 telur per hari. Kita nggak mau makan yang namanya apel 10, Kacang-kacangan, 8 sampai 10 apel per hari. Kan itu lumayan pegel ya, lumayan apa? melelahkan, Nggak masuk akal melelahkan. kita makan sebanyak itu ya, melelahkan jiwa raga pastinya kayak gitu kan. Jadi memang itulah butuhnya namanya suplementasi ya. Semoga menjawab ya Kak Priska ya untuk pertanyaannya ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Boleh yuk ditanya-tanya lagi sambil nanti persiapan untuk jam 4 ya teman-teman, jangan lupa diundang semua komunitinya untuk ikutan. Dan tadi Kak Feby mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kak dari Kak Feby untuk teman-teman yang pengen menjalani bisnis wellness-nya ini Kak. Oke, teman-teman yang pasti yang aku boleh simpulin ya buat yang Hmm. hari ini karena aku senang banget dapat bagian ini gitu ya karena kadang-kadang itu kalau ditanyain orang aku nggak bisa Kak jelasin tentang nutrisi terlalu ribet terlalu banyak yang harus dijelasin. Teman-teman intinya adalah Nutrisek itu adalah bukan suplemen, tambahan nutrisi untuk tubuh kita ya. Ingat aja itu tambahan nutrisi untuk tubuh kita. Jadi tadi teman-teman udah tahu faktanya kebutuhan serat kita berapa per hari, itu aja yang diingat kebutuhan serat per hari berapa, kebutuhan protein per hari berapa. Kalau ngerasa bahwa
kebutuhan 2 itu sudah teman-teman pastikan dari makanannya teman-teman dan pola hidupnya teman-teman, udah nggak butuh Nutri-Shake. Tapi kalau ternyata belum, berarti teman-teman butuh Nutri-Shake. Aku pernah dapat pertanyaan, berarti boleh dong kalau aku nggak makan sayur, terus minum Nutri-Shake terus-terusan aja sehari. Saya bilangin, kuat nggak lo duitnya? Bener nggak? Karena apa? Kuat nggak duitnya, ya kan teman-teman? Teman-teman secara nominal tahulah satu porsi Nutri-Shake itu berapa rupiah gitu ya. Mau minum itu terus-terusan. Yang pasti teman-teman kebutuhan kayak sayur-sayuran segala macam itu kita masih butuh karena itu sumber alami gitu loh. Nutri-Shake itu juga jangan langsung dibilangin aku nggak makan sayur, yaudah aku minum Nutri-Shake 10 porsi per hari. Jangan juga gitu ya, tetap dibutuhin. Nah, Nutri-Shake itu seperti yang kata Mas Reza bilang tadi, bukan obat. Jadi sering banget yang bilangin, aduh aku kayaknya kolesterolnya tinggi, aku minum Nutri-Shake aja. Ingat, untuk menurunkan kolesterol tadi dibutuhin apa? Protein. Nah, kalau ngerasa teman-teman kebutuhan proteinnya sudah cukup dari makanannya teman-teman, ya udah Nutri-Shake itu sebagai tambahan. Bisa menurunkan kolesterol, bisa karena ada proteinnya. Terus tadi ini juga paling banyak tuh pertanyaan Kak Priska. Mau ngelancarin BAB, pencernaan segala macam. Kalau ngerasa seratnya teman-teman sudah tercukupi, berarti nggak butuh Nutri-Shake. Tapi kalau ngerasa belum tercukupi, berarti ditambahkan dengan si Nutri-Shake itu aja teman-teman. Ya, jadi nggak usah ribet-ribet ngejelasin produk, nggak usah pusing ngejelasin Nutri-Shake itu kandungannya ABC, karena kalau dilihat dari kitabnya Nutri-Shake itu banyak banget istilah-istilah yang agak pusing gitu ya teman-teman. Tapi ambil dan ingat ketika kita bicara kepada customer, ketika kita bicara sama downline, bumikan bahasanya kita. Jadi jangan kita bukan Profesor 16 ya, kita bukan Profesor 16 yang menjelasinnya itu secara alami ilmiah gitu teman-teman, tapi kita cuma cukup tanyakan sama si customer atau downline kita, bilangin kamu udah yakin kebutuhan protein, kebutuhan serat kamu tercukupi? Kalau memang katanya belum, ya udah Nutri-Shake mungkin jadi jawaban. Udah gitu aja, that's it, selesai. Gitu. Itu aja Mas Reza. Wow, ini yang aku suka kalau ngundang yang namanya Kak Feby. Penjelasannya panjang, kali lebar, kali tinggi, jelas sedetail-detail mungkin. Lupa dong. Banget kayak rumah ya. Oke, Kak Feby makasih banget untuk waktunya hari ini, waktu untuk sharing-sharingnya hari ini. Seperti biasa, tercerahkan mungkin teman-teman semua ya tentang pengetahuan dari wellness by Oriflame atau mungkin produk trending kita hari ini yaitu Nutri-Shake. Jadi untuk lain kesempatan pasti aku akan panggil lagi Kak Feby untuk ngisi materi kita. Makasih banget Kak Feby untuk waktunya, dan teman-teman semua makasih yang sudah stay tune mungkin sekitar 1 jam ya. Kita 1 jam lebih ternyata untuk trending kita hari ini. Iya benar. Gak berasa ya. Saya nggak pernah bisa cepet soalnya kalau ngasih begitu. Kalau ngobrol sama Kak Feby itu nggak mungkin cepet ya, pasti memang detail dan panjang kali lebar tadi aku bilang. Jadi memang tercerahkan nih, kayak Kak Momita bilang, makasih Kak Feby, sangat mencerahkan. Wow, ini bukan Bread Sublime ya, tapi mencerahkan. Oke, ya wes kalau gitu, terima kasih. Sampai jumpa di live-live kita berikutnya. Makasih Kak Feby, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam segar bugar. Nanti ketemu sore. Nanti sore jam 4, jangan lupa jam 4 ya. Dah.